Kenalin dong nama kamu siapa sih dan dari kelas berapa kamu? Kan nama saya Raza Kobar Lubis, saya dari kelas 12 IPS. Perkenalkan, nama aku Fridolin Antenet Sagala, biasanya dipanggil Frili, dari kelas 11 MIPA 2. Halo semuanya, perkenalkan aku Ayesa Tariansyah. Saat ini aku duduk di kelas 1 SMA. Nama saya Witriananda Sari Zegua, saya dari kelas 12 MIPA 1. Alasan kamu memilih SMA Xaverius sebagai tujuan pendidikan kamu selanjutnya kenapa? Kalau ditanya alasan ya banyak ya, dari faktor orang tua juga dukungnya di sini. Jadi tertarik juga awalnya karena memang udah dari SMP udah di Yayasan Prayoga Bukit Tinggi, jadi perginya ke sini untuk melanjutkan SMA. Kebetulan saya di sini murid pindahan, saya baru masuk di sini kelas 11 atau kelas 2 SMA. Jadi alasan saya memilih SMA Xaverius ini, pertama saya disuruh orang tua saya untuk bersekolah di sini dengan alasan karena di sini banyak beraneka ragam teman-teman, bukan dari kota Bukit Tinggi aja, banyak dari suku lain atau agama lain. Dan juga kata orang tua saya untuk sekolah di sini didukung penuh muridnya, baik dari akademik maupun non akademik untuk mencari prestasi. Menurutmu selama kamu sudah sekitar 6 bulan di SMA Xaverius ini, gimana sih lingkungan sekolah yang kamu rasakan di sini? Lingkungan sekolah di sini itu sangat bersahabat. Tentunya karena sekolah ini juga multikultural. Dulu kalau di sini mungkin bangunannya sudah mencukupi lah kalau misalnya untuk sekolah-sekolah. Terus kalau misalnya lingkungannya di sini kita bisa mencapai pengalaman baru karena teman-teman di sini dari berbagai kalangan, kayak dari agama yang berbeda ataupun dari suku yang berbeda. Terus di sini juga mengandung toleransi yang tinggi sehingga kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan bisa saling sharing. Sama lingkungan di sekolah ini dari segi pertemanan di sini sangat solid, sangat akrab juga, menerima, tidak ada membeda-bedakan satu sama lain, saling merangkul juga. Dari segi lingkungan sekolahnya di SMA Xaverius ini cukup bagus, bersih, dan disiplin juga sekolahnya. Dari segi guru juga sangat baik-baik mengajarkan murid. Sebelum aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya, hobi kamu apa sih? Hobi aku itu main tenis lapangan, dan dari tenis lapangan aku udah banyak menorehkan prestasi di sana. Hobi saya untuk saat ini ada dua ya. Kalau saya lagi di rumah atau sedang tidak ada kegiatan, saya mendesain baju atau apapun itu. Dan untuk olahraga mungkin hobi saya saat ini yaitu main basket. Kalau untuk saat ini mungkin main basket. Hobi banyak. Apa ini? Hobi menggambar, hobi nari, hobi nyanyi, hobi masak, hobi olahraga juga. Selama bersekolah di sini, prestasi apa yang udah bang torehkan? Untuk prestasi sendiri, alhamdulillah saya mendapatkan second runner up antar genre untuk tingkat kota Bukit Tinggi. Kelas 10 saya mengikuti paskibraka. Paskibraka itu di sini juga ada pertahannya, seleksi, dan paskibraka itu bagi dua, kota dan provinsi. Saya kebetulan masuk ke Waktu aku masuk ke sini, pertama kali aku sudah meraih prestasi juara 1 di KU18 Bergu di Palembang. Selain prestasi di kelas ya, aku pernah ikut ajang pemilihan Duta Genre tahun 2022 dan puji Tuhan dapat juara 3 yaitu runner up 2, second runner up sebagai Duta Genre Bukit Tinggi tahun 2020. Wow, keren ya. Nah, ceritain dong lebih lanjut gimana kok bisa kamu mendapatkan runner up kedua dalam pemilihan Duta Genre Bukit Tinggi tahun ini? Oke, kalau diceritain dari awal, orang tua nih agak kurang setuju. Cuman
akhirnya setelah dibujuk dengan segala cara akhirnya setuju. Itu masalah awal, dari awal udah dapat masalah dari persetujuan. Terus setelah masuk ke pemilihan, dalam pemilihan ini pasti nggak selalu lancar ya, walaupun nggak semuanya selancar itu, cuman masih bisa lah dilakukan kalau misalnya memang pengen banget bisa membanggakan, mengharumkan nama sekolah. Jadi usahanya tuh memang harus benar-benar nggak kerja keras juga, cuman kayak niat itu yang penting. Soalnya di sana tuh nggak seindah yang kita bayangkan, karena pasti banyak tesnya, banyak belajarnya juga sih di sana. Terus nanti kita yang untungnya tuh bisa banyak belajar tentang remaja, karena kan kita remaja jadi bisa banyak belajar tentang remaja. Terus aku juga banyak belajar tentang public speaking di sana, belajar juga gimana cara bersosialisasi. Nanti keuntungannya juga kita bisa punya dapat banyak teman, karena banyak teman-teman dengan pemikiran terbuka yang mampu memberikan kita banyak apa ya, kayak informasi baru, pengetahuan baru. Jadi pengetahuan kita lebih luas dan ya banyak keuntungan lainnya. Dan akhirnya aku bisa dapat second runner up itu karena apa aja sih, niat sih yang utama, sama usaha kita dalam benar-benar fokus untuk mencapai sesuatu. Kalau misalnya kita benar-benar ada usaha sama kerja keras, pasti bakalan dapat sesuai dengan kerja keras. Dukungan sekolah dalam kamu melaksanakan lomba atau prestasi itu apa sih? Apa aja dukungan sudah yang diberikan sekolah? Kalau sekolah sih sangat mendukung ya, mulai dari izin-izinnya, mulai dari biaya-biaya yang dikeluarkan, dan juga dukungan-dukungan misalnya butuh like atau dukungan misalnya kayak nonton video atau like video di Instagram. Itu banyak sih dukungan sekolah. Teman-teman juga banyak yang dukung. Jadi ya, Mencapai itu saya memiliki beberapa tantangan yang mungkin dibilang cukup berat bagi saya karena baru pertama kali, dan saya mendapat dukungan dari banyak orang, dari guru, orang tua, maupun dari teman-teman saya. Selama saya mengikuti paski beraka, mungkin banyak pelajaran yang tertinggal karena saya harus libur sekolah. Tapi guru-guru di sini memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki nilai saya sehingga nilai saya tidak berkurang dan masih bisa mengejar nilai-nilai saya. Orang tua saya juga mendukung saya untuk mengikuti paski beraka ini. Begitu juga dengan teman-teman saya. Oke. Nah, cita-cita abang nanti dewasa menjadi? Cita-cita saya sendiri mungkin sekarang ada dua opsi ya. Yang pertama itu saya pengen menjadi model, dan yang kedua itu ingin menjadi polisi. Rencananya setelah tamat SMA ini saya ingin tes untuk kepolisian. Semoga aja bisa, dan paski beraka tadi juga menjadi bekal bagi saya untuk tes tersebut, karena kurang lebih tesnya mungkin sedikit sama. Tujuan kamu selanjutnya sesudah SMA ini apa? Sebenarnya aku ingin masuk kedua jenjang perkuliahan. Yang pertama kuliah biasa seperti mahasiswa biasa, dan mudah-mudahan nanti dapat beasiswa dari prestasi yang sudah aku torehkan. Nanti aku ingin masuk ke Universitas Pajajaran, Bandung. Dan yang kedua aku ingin masuk ke Universitas Terbuka. Kenapa aku memilih masuk Universitas Terbuka? Karena mungkin nanti suatu saat kalau aku nggak bisa kuliah seperti mahasiswa lainnya, sekolah SMA sampai bakalan lanjutin kuliah aku di universitas. Aku ingin guru-gurunya lebih mengembangkan bakat-bakat dari siswanya, dan karena tidak hanya terfokus kepada satu siswa saja. Teruslah kembangkan bakat dari anak aku. Nanti aku akan touring ke luar negeri. Dadah.
kedepannya bisa dikembangkan lagi, lebih diaktifkan lagi, kayak paski masih aktif, pramuka, juga ekskul yang lainnya semoga bisa lebih diaktifkan lagi. Dan ya itu saja pesan dan kesan saya. Terakhir, apa harapan dan pesan-pesan kamu untuk sekolah kita ini? Pesan aku buat sekolah SMA Saverio Tinggi, aku ingin guru-gurunya lebih mengembangkan bakat-bakat dari siswanya dan tidak hanya terfokus kepada satu siswa saja. Teruslah kembangkan bakat dari anak tersebut. ini apa kesan dan pesan selama belajar di SMA Saverio dan harapan selanjutnya untuk sekolah kita ini? Untuk kesan saya sendiri sangat melebihi ekspektasi saya juga sih, soalnya di SMA Saverio ini di luar jauh dari dugaan saya di sekolah ini seperti apa yang orang tua saya bilang tadi, tapi ternyata lebih dari itu, baik dari teman-teman, segi dari support orang tua itu sangat berkesan sekali buat saya. Dan untuk pesan saya untuk sekolah ini lebih diaktifkan lagi ekstrakurikulernya dan lebih disupport dan didukung lagi seluruh siswa yang ingin mencari prestasi.